Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu an suatu ketika bermajlis dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian Umar radhiyallahu an mengatakan, ayyukum sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitan. Siapa di antara kalian yang mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Rasul menyebutkan tentang fitnah-fitnah yang akan muncul? Faqala qaumun, maka sebagian para sahabat mengatakan, nahnu sami'na, ya kami mendengarnya. Faqala la'allakum ta'nuna fitnatar rajuli fi ahlihi wa jari. Maka Umar mengatakan, boleh jadi yang kalian sangkakan itu kalian mendengar soal fitnah seseorang, keluarga dan tetangganya. Maka sahabat yang lain mengatakan, ajal ya, tentu. Maka Umar mengatakan, tilka tukaffiruha as-salatu was-siyam was-sadaqatu. Kalau hanya itu fitnah-fitnah yang kalian maksud, itu bisa dihapus dengan salat, puasa dan sedekah. Walakin akan tetapi, kata Umar, yang aku tanyakan bukan itu. Ayyukum sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yadhkurul lati tamuju maujal bahri. Yang aku tanyakan adalah fitnah yang akan menghantam kalian seperti gelombang lautan yang akan menghempaskan kalian. Qala Hudzaifah, maka Hudzaifah berkata, fa askatal qaum. Maka sahabat yang lain pun terdiam. Fakultu ana, kata Hudzaifah, aku tahu. Qala, maka Umar mengatakan, anta lillah wa abu. Wahai Hudzaifah, demi Allah, ceritakan fitnah itu. Maka Hudzaifah ibn Yaman mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'radul fitanu alal qulubi kal hasiri udan udan, fa ayyu qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatus sauda, wa ayyu qalbin anqaraha nukita fihi nuktatun bayda, hatta tasira ala qalbaini ala al-abyad misli safa, fala tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ardh. Wal akharu aswad murbadan kalquzin muzakhiyah la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawahu. Apa kata Hudzaifah? Kata Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, dia mengatakan, fitnah akan dihamparkan ke hati-hati setiap manusia seperti tikar dihamparkan sehelai demi sehelai. Maka hati mana saja yang akan menyerapnya, maka akan berbekas satu titik hitam padanya. Dan hati mana saja yang mengingkarinya, maka akan berbekas titik putih di hatinya. Sehingga keadaan hati manusia menjadi dua bagian. Ada hati yang putih bersih seperti batu licin yang tidak terpengaruh oleh fitnah selama langit dan bumi tegak. Tapi juga ada hati yang hitam kelam berdebu seperti cangkir yang terbalik. Akibatnya dia tidak mengenal yang ma'ruf, tidak pula mencegah yang mungkar. Dia hanya menyerap apapun yang bersumber dari hawa nafsunya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lain.
Perhatikan hadis ini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menceritakan lewat lisan Hudzaifah Ibnul Yaman yang mendengar langsung dari Nabi, bahwa nanti fitnah itu akan dihamparkan di tengah-tengah manusia seperti tikar yang dihamparkan berhelai-helai. Kemudian kata Hudzaifah Ibnul Yaman, beliau mengatakan, fa ayyu qalbin ushribaha, siapapun yang kemudian punya hati dan menyerah fitnah itu, maka hatinya akan diletakkan titik hitam. Siapapun yang mengingkari fitnah itu, maka Allah akan letakkan titik putih di hatinya. Di sini Nabi SAW mengisyaratkan bahwa di akhir zaman akan banyak fitnah yang muncul, dan fitnah itu mengotori hati setiap manusia kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Kenapa di sini Nabi SAW bicara soal hati? Karena masuknya fitnah itu dari hati. Masuknya fitnah itu dari hati. Makanya Rasul bercerita tentang hati. Karena kemuliaan manusia juga ada pada hati, sebagaimana kehinaan manusia juga ada pada hatinya. Lihat ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Allah bersumpah dengan apa? Dengan dua buah. Yang pertama tin dan zaitun. Yang kedua bersumpah dengan dua tempat, Tur, maksudnya Bukit Tur di mana Musa mendapatkan Taurat, wa hadzal baladil amin, dan juga dengan Mekah. Apa kaitannya dua tempat dengan dua buah itu? Bukit Tur adalah bukit yang sangat suci, makanya Allah katakan muqaddasi Tuah, bukit yang disucikan. Dan Mekah juga negeri yang disucikan oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu apa kaitannya dengan tin dan zaitun? Tin dan zaitun itu maksudnya diarahkan ke Palestina. Karena di Palestina inilah banyak tumbuh tin dan zaitun. Maksudnya Masjidil Aqsa. Jadi Allah bersumpah dengan tempat-tempat suci. Aqsa tempat suci, Bukit Tur tempat suci, Mekah juga tempat suci. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala bicara soal kondisi dua manusia. Manusia yang pertama fi ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan, dan manusia yang kedua aradatnahu fi asfala safilin, manusia yang direndahkan serendah-rendahnya, bahkan boleh juga lebih rendah dibandingkan binatang. Dari sini menunjukkan bahwa kebersihan hati itu bisa mengangkat derajat manusia, dan kekotoran hati itu bisa merendahkannya. Makanya Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan hati, dan sungguh rugi dan tidak beruntung orang-orang yang mengotorinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita bertolak bahwa nanti di akhir zaman hati kita akan diuji dengan berbagai macam fitnah. Kalau hati kita mudah mendapatkan fitnah, maka Allah letakkan titik hitam dalam hati kita. Ketika semakin banyak titik hitam itu, maka hati akan susah dapat hidayah. Makanya Rasul mengibaratkan kalkuzi muzahiyah, seperti cangkir yang terbalik. Anda tahu cangkir? Nah, inilah cangkir. Ini cangkir. Kalau dibalik, maka tidak akan ada lubang di belakang. Walaupun kita isi air cangkir yang terbalik itu, air tidak akan pernah masuk ke dalam cangkir itu. Begitulah hati yang hitam, dimasuki hidayah dia tidak akan masuk. Dia tidak mengenal yang ma'ruf, mereka justru malah kenal dengan yang mungkar. Setiap yang disuruh oleh hawa nafsunya dia terima.
Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, manusia akan diuji dengan berbagai macam fitnah. Maka malam ini kita akan bicara tentang 10 fitnah akhir zaman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebelumnya kita akan membahas satu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim. Yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafira, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi aradin minad dunya." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, bersegeralah kalian memperbanyak amal saleh sebelum datang fitnah seperti penggalan gelap di malam hari. Di mana ada seseorang nanti di akhir zaman, paginya dia beriman, sorenya sudah kafir. Sorenya beriman, paginya pula dia kafir, karena menjual agamanya dengan kehinaan dunianya. Para ulama menyebutkan 3 faedah dari hadis ini. Pertama, hadis ini memberikan motivasi kepada kita agar bersegera untuk banyak-banyak beramal saleh sebelum datang waktu di mana kita tidak mampu beramal lagi. Di sini ada faedah agar kita segera beramal saleh sebelum datang waktu kita tidak bisa melakukannya. Makanya Nabi SAW dalam hadis yang lain mengatakan apa? Badiru bil a'mali sab'an. Bersegeralah kalian sebelum datang 7 perkara. Hal tantadiruna illa faqran munsiyah, au ghinan mutghiyah, au maradan mufsidah, au haraman mufannida, au mautan mujhiza, au dajjal fasyarru ghaibin yuntadhar, awis sa'atu was sa'atu adha wa amar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beramalah kalian, bersegera beramal sebelum datang 7 perkara. Yang pertama, kefakiran yang melupakan. Kefakiran yang menjadikan lupa kepada Allah karena sibuk mencari dunia, lupa pula dengan ibadah. Atau kalau dia selamat dari kefakiran, belum tentu selamat dari kekayaan yang melampaui batas. Karena kekayaan itu bisa melupakan orang. Okelah dia selamat, dia kaya, dia pun taat kepada Allah Azza wa Jalla, belum tentu selamat dari yang ketiga, maradan mufsida, sakit yang membuat dia terduduk tidak bisa beramal. Kaya tapi tidak bisa sholat ke masjid, sakit. Kaya tapi tidak bisa dia bersilaturahim karena tidak bisa bergerak. Oke, dia selamat dari sakit, belum tentu selamat dari yang keempat, haraman mufannida, pikun. Pikun yang melupakan segalanya. Oke, dia selamat dari pikun, tapi dia tidak selamat dari yang kelimanya, mautan mujahizah, mati mendadak. Ketabrak, jatuh, mati mendadak. Atau mungkin dia selamat dari kematian mendadak, bisa jadi yang keenam, atau dia mendapatkan dajjal. Dan dajjallah seburuk-buruk fitnah yang tersembunyi yang ditunggu oleh setiap manusia. Oke, dia selamat dari dajjal, dia tidak selamat dari kiamat. Ini 7 perkara. Kata Rasul, bersegera beramal soleh sebelum datang 7 perkara ini. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini memberikan satu isyarat bahwa di akhir zaman nanti akan banyak terjadi berbagai macam fitnah, di mana datangnya fitnah ini beruntun, belum selesai yang ini datang yang itu, belum selesai yang itu datang yang lainnya pula. Makanya Nabi SAW juga mengatakan, badiru bil a'mali sittan. Bersegeralah kalian untuk beramal soleh sebelum datang 6 perkara.
imaratus sufaha, munculnya para pemimpin-pemimpin jahil yang merusak agama dan dunia. Kasratus syurat, banyaknya keamanan negara karena banyak kerusuhan di mana-mana. Wa bai'ul hukmi, jual beli hukum di pengadilan, membayar pengacara, membayar saksi, menyogok hakim. Istighfafan biddima, murahnya sebuah darah, pembunuhan mudah sekali, seolah-olah yang membunuh tidak tahu kenapa dia bisa membunuh, yang dibunuh makin bingung kenapa bisa dibunuh. Au qati'atir rahim, banyaknya orang memutus silaturahim. Au nasyun yattakhiduna al-Qur'ana mazamir, atau Al-Quran hanya disamakan dengan nyanyian. Orang mengundang orang itu untuk membaca Quran hanya untuk dinikmati lagunya, bukan untuk ditadaburi. Yuqaddimuna ahadahum liyughanniyahum wa in kana aqalluhum fikha, hanya diundang untuk mengaji, dinikmati lagunya walaupun dia tidak paham soal fikihnya. Dan fitnah ini banyak, ini hanya sekelumit bahwa Rasul akan menjelaskan di akhir zaman akan muncul-muncul yang seperti ini. Ini belum selesai, tumbuh yang itu yang selesai, datang pula yang lainnya, dan begitu seterusnya. Dan yang ketiga, zaman kita ini ikhwan adalah zaman fitnah. Dan ujian serta manusia disibukkan dengan urusan dunia itu luar biasa. Dan ingat, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan sumber fitnah itu dua, syahwat dan syubhat. Dan itu berasal dari 4 perkara: iblis, dunia, pemikiran sesat, dan hawa nafsu. Inilah yang kita akan bahas. 10 fitnah ini bersumber dari 4 perkara yang dikerucutkan lagi bersumber dari 2 perkara, syubhat dan syahwat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, fitnatul mal, fitnah harta. Mengumpulkan harta ikhwan tidak tercela. Tidak, Al-Quran dan Sunnah tidak mencela orang mengumpulkan harta. Karena manusia itu memang difitrahkan cinta dengan harta. Allah mengatakan, wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'an fa wasatna bihi jam'an innal insana li rabbih lakanud wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Manusia itu cinta kepada harta luar biasa. Artinya setiap manusia difitrahkan cinta harta. Tidak ada manusia yang tidak cinta harta. Dusta kalau ada orang nggak cinta harta itu. Semua orang cinta harta. Tetapi ma'asyiral muslimin, walaupun mengumpulkan harta tidak tercela secara mutlak, akan tetapi perlu diingat bahwa di dunia ini bukan tempat kita tinggal. Artinya kalau ada orang dari muda sampai tua hartanya banyak, sampai mampu kembali apa saja yang ia kehendaki, tetap saja dunia itu pendek bagi dia. Ada masanya dia meninggalkan harta itu. Makanya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahabin ahabbu an yakuna lahu wadiyani walan yamla'u fahu illa turab wa yatubu Allahu ala man tab." Kalaulah anak Adam ini meminta satu lembah emas dan Allah berikan, pasti dia berkehendak untuk mendapatkan lembah-lembah emas yang lainnya. Itulah fitrah manusia. Ada orang yang berkeinginan, saya kalau sudah punya rumah, punya kendaraan, punya ini, punya itu, sudahlah, saya akan tenang-tenang, saya akan menikmati. Rupanya tidak juga. Setelah keinginannya tercapai, rupanya makin gila lagi keinginannya. Begitulah harta, ikhwatu fiddin, muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi fitnah.
fitnah bagi pemiliknya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari segi mana fitnahnya harta itu? Begini ikhwan, kenapa harta menjadi fitnah itu? Kalau orang terus mencari harta, keinginannya tercapai, rumah sudah kebeli, kendaraan sudah kebeli, dia pun mampu membuat usaha, hartanya banyak. Terkadang manusia takut kalau seandainya kekayaannya hilang. Ketika ada kekhawatiran hilang hartanya, inilah kemudian dia berubah menjadi jahat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa minhum man ahadallah la in atana min fadli lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin falamma ataakum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. At-Taubah 75-76. Ada di antara manusia yang berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah memberikan kepadaku harta yang banyak, aku akan sedekah, aku akan menjadi orang baik. Ketika Allah berikan betul-betul harta itu, apa yang terjadi? Bakhilu bihi, dia pun menjadi orang yang paling bakhil. Kemudian wa tawallaw wa hum mu'ridun, dia pun berpaling dan tidak mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah letak fitnahnya. Orang kalau sudah kemudian punya harta, takut pula dia kehilangan harta. Karena dia takut kehilangan harta, bukan dia yang kuasai harta, harta pula menguasai dia. Disitulah bahayanya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan zakat dan sedekah, perhatikan. Terkadang kita harus memberi zakat dan sedekah kita ini kepada orang yang tidak ada kait mengait dengan usaha kita. Orang yang kita kasih itu terkadang dia tidak membantu usaha kita, bahkan mungkin gak kenal kita dengan dia, tapi kita dituntut memberinya, padahal dia tidak punya andil dengan kekayaan kita. Itu ujian harta namanya. Bisa kita memberi kepada orang yang tidak kenal dengan kita. Lain kalau seandainya kita memberi pekerja dalam usaha kita, wajar karena dia andil dalam usaha kita. Ini orang nggak pernah kerja sama kita, nggak pernah memberi modal sama kita, kenal pun tidak, tahu-tahu menjulurkan tangannya minta sedekah dari kita. Di sini diuji oleh Allah, mau memberi atau tidak. Disinilah fitnah harta itu muncul. Makanya Qarun adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Musa, ahli dan pakar Taurat. Ketika membaca Taurat paling indah suaranya, orang suka dengan Qarun. Itu lagi miskin-miskinnya. Setelah dibentangkan kekayaan kepada Qarun, mulailah dia jahat. Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu stagna. Sekali-kali jangan begitu. Terkadang ketika Allah bentangkan kehidupan dunia, melampaui batas pula Anda. Ketika Nabi Musa disyariatkan zakat, kemudian menyuruh orang untuk mengambil zakat dari Qarun, apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Enak saja kau datang ngambil zakat dariku, sementara kekayaanku ini hasil jerih payahku. Lelah letih aku mencarinya. Qarun menjadi bakhil. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah fitnah harta yang sangat bahaya. Makanya Rasul mengatakan, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Setiap umat itu ada fitnahnya, dan fitnah umatku adalah harta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau kita lihat di zaman sekarang itu, zaman globalisasi, zaman di mana orang mampu mengakses yang jauh menjadi dekat. Tontonan setiap hari kita bisa lihat di televisi, YouTube, dan semua media-media massa. Lihat yang dipertontonkan di hadapan kita. Terkadang sinetron-sinetron, film-film, semua bicara kemegahan. Konten-konten YouTube hanya bicara soal rumah megah, kendaraan megah, tanah luas, macam-macam. Sementara yang nonton itu orang-orang miskin, orang-orang susah. Kebayang dia kepengen seperti itu. Tengok tetangga rumahnya makin besar, kebayang kapan saya seperti dia. Akhirnya ketika itu bayangannya lupa dengan yang di atas, karena dia ingin mengejar hayalannya.
Di situ fitnahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita melihat hakikat harta, kata ulama, at-tajmi' wa tafriq. Harta itu sebenarnya hanya dikumpul-kumpul, habis itu ditinggal. Coba lihat orang-orang yang kaya miliarder itu, triliunan uangnya itu. Kekayaannya masih numpuk di atas bumi, dia pula sudah pulang ke bawah bumi. Siapa yang menikmati itu? Dia lelah mencari harta, lelah berkeringat dari muda sampai tua jadi orang kaya. Habis itu terkena penyakit, mati. Dia belum sempat menikmati kekayaannya. Siapa yang menikmati? Ahli warisnya. Terkadang ahli warisnya tidak bersyukur dengan kekayaan ditinggalkan orang tuanya. Tidak ada pun dia bersedekah untuk orang tua yang sudah mewariskan hartanya, kan? Itulah fitnah harta di sini. Tajmi wa tafrid. Ini yang pertama. Yang kedua, fitnatul jah. Fitnah kedudukan, fitnah kekuasaan, fitnah kepemimpinan, fitnah ingin terkenal, dihargai orang, disambut orang, ingin dipuji orang, ingin disanjung orang, takut kehilangan kekuasaannya, takut ditinggalkan orang, takut tidak dihargai lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Dia pun togoh, persis seperti Fir'aun, togoh melampaui batas. Karena memang tabiat fitnatul jah ini, ikhwan, fitnah kekuasaan ini identik dengan fitnah keserakahan. Orang kalau sudah berkuasa, dia tidak mau jatuh lagi. Karena sudah enak duduk di kursi, tak mungkin dia pula duduk di lantai. Sehingga dengan daya upaya dia akan mempertahankan itu. Lalu fitnahnya di mana? Fitnahnya di sini, ketika dia berpikir akan jatuh. Dia sudah terbayang itu. Sudah tidak ada lagi acara-acara resmi kerajaan, pemerintah, tidak ada lagi sambutan-sambutan, tidak ada lagi sanjungan-sanjungan, tidak ada lagi pujian-pujian, tidak ada lagi semuanya. Halaka anni sultaniyah, hilang kekuasaannya. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, ketika dia sedang sakit parah, dia minta dipapah ke kuburan. Kemudian dia pandang kuburan itu, kemudian dia menangis. Kemudian dia berteriak dan mengatakan, ma'agna anni maliyah, halaka anni sultaniyah, katanya. Kalau seandainya aku mati, kata Umar bin Abdul Aziz, tidak ada manfaat harta yang menumpuk di depan saya. Tidak pun kekuasaan akan hilang begitu saja. Belum mati nih, orang yang jatuh dari kekuasaan itu sudah stres dulu deh. Karena sudah tidak ada lagi yang menghargai dia. Apalagi tabiat orang yang berkuasa itu, kalau sudah naik rezim yang lain, dia akan menjatuhkan rezim sebelumnya. Dan begitu seterusnya itu. Dari zaman ke zaman seperti itu. Sehingga fitnahnya di sini. Akhirnya kemudian menghalalkan segala cara, yang penting naik ke sana, mau sikut kiri sikut kanan, mau menzalimi orang, mengambil hak orang, gak peduli dia, yang penting aman kedudukannya. Ini fitnah, ini luar biasa. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan, madhibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mali alal min hirsil mar'i alal mali wasyarafi lidini. Kalau seandainya ada dua serigala yang dua-duanya lapar, kata Rasul, ini serigala belum makan 1 minggu, lapar, di depannya ada kambing. Tentu serigala ini akan mencabik-cabik kambing itu sampai kenyang, sampai robek, sampai rusak. Kata Rasul, kondisi kambing yang rusak dicabik dua serigala lapar itu tidaklah sebanding kerusakannya dibandingkan orang yang semangat mengejar harta dan kedudukan.
Karena kalau dua serigala ini hanya memakan satu kambing sudah kenyang, selesai. Tapi orang yang mengejar kedudukan, dia akan korbankan banyak orang. Dia akan korbankan, dia harus berdusta di situ. Terkadang harus mendolimi, terkadang harus menyakiti, tak jarang membunuh, naudzubillah. Makanya di sini kemudian Rasul mengatakan, rusaknya kambing yang diterkam serigala tidak seberapa tuh dibandingkan kerusakan orang-orang yang mengejar kedudukan. Naudzubillah. Kemudian yang ketiga, fitnatul zaujati wa fitnatul aulad. Fitnah pasangan hidup dan juga anak-anak. Di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat yang ketika hendak hijrah ke Mekah, ke Madinah dari Mekah, dilarang sama istri dan anak-anaknya. Tidak boleh hijrah, masa kita akan tinggalkan tempat kelahiran kita. Akhirnya sahabat ini tak jadi hijrah karena dihalangi oleh keluarganya, digandoli oleh istri dan anak-anaknya. Tidak usahlah ikut-ikut hijrah ke Madinah itu, kita sudah enak hidup di Mekah, kalau kita ke Madinah mau tinggal di mana, bla 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 bla, macam-macam mengeluh keluarganya. Tak jadi dia hijrah. Sudah bertahun-tahun, akhirnya adalah kesempatan dia menyadarkan istrinya, mau pula istri dan anaknya hijrah. Sampai di kota Madinah, dia merasa cemburu dengan kawan-kawannya yang dari awal sudah hijrah duluan. Mereka sudah menjadi alim ulama karena sudah bertahun-tahun belajar dengan Nabi SAW. Sebagian mereka sudah sukses dari segi dunia seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar dan yang lainnya. Dan mereka bertahun-tahun dekat dengan Nabi SAW. Menyesallah dia, kenapa dia kemudian tidak hijrah bersama para sahabat sebelumnya. Coba kalau seandainya dia hijrah bersama para sahabat di awal hijrah, tentu aku pun meraih seperti apa yang mereka raih, katanya. Marah sama anak dan istrinya, gara-gara engkau, mungkin bahasa kita, coba kalau dulu kalian tidak melarang saya hijrah, tentu aku tidak seperti ini, katanya. Ketika itu turun ayat surah At-Taghabun ayat 14 kepada sahabat ini. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri-istri kalian, anak-anak kalian terkadang menjadi musuh kalian, fahdharu, hati-hati. Ya, sahabat ini tidak jadi hijrah gara-gara apa? Digandoli anak istrinya, kan? Jadi musuh. Baik musuh secara ideologi atau musuh secara fisik. Musuh secara ideologi boleh jadi mungkin suaminya mau sedekah, ditahan sama istrinya, bang, janganlah sedekah, beli mobil, beli ini, beli itu, tak jadi dia. Anaknya kepengen ini, kepengen itu, tak jadi dia. Terkadang kebutuhan keluarga sudah dicukupi sebenarnya, bahkan lebih dari kecukupannya. Terkadang istri melarang kita untuk menginfakkan harta kita, padahal kita yang cari. Terkadang anak-anak juga demikian. Itu secara ideologi itu. Secara fisik ya sudah, na'udzubillah, banyak kita lihat di YouTube ada anak membunuh orang tuanya. Entah apa salah orang tuanya, kenapa sampai dibunuhnya. Akhirnya ketika sahabat ini mau marah kepada keluarganya ini, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurun. Kalau engkau maafkan anak istrimu, kau berlapang dada, kau ampunilah kesalahan mereka, Allah zat yang maha pengampun lagi maha pengasih. Akhirnya dimaafkan. Ya sudahlah, sudah kadong, begitu bahasa kitanya. Lihat, karena begini ikhwan, fitnah istri dan anak-anak itu terkadang kita ini mencintai Allah dan Rasulnya. Kita orang Islam pasti kita cinta dengan Allah, cinta dengan Rasulnya. Tapi terkadang kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulnya ini tidak lebih besar dibandingkan kecintaan kita kepada istri dan anak kita. Itu masalahnya. Buktinya saja, ada orang kepala rumah tangga lah,
Anaknya tertidur di waktu subuh. Mungkin anak itu baru safar dari mana gitu, sudah besar anak itu. Kemudian malamnya ngobrol sampai kemudian dia baru 1 jam subuh baru tidur. Kemudian bapaknya ingin bangunkan anak itu sholat subuh. Apa kata istrinya? Janganlah pak, kata. Anak itu baru datang capek, baru 1 jam dia tidur. Biarkanlah dia tidur, kata. Akhirnya kemudian suaminya sholat subuh sendiri, anaknya ngorok sampai terbit matahari. Kenapa orang tua ini membiarkan anaknya seperti itu? Karena sayangnya dia kepada istrinya dan sayangnya kepada anaknya. Itu di dunia. Di akhirat, dia tidak sadar anak itu yang menyeret dia ke neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Terkadang kita, bapak-bapak ini, dibuat durhaka dengan orang tua gara-gara istri. Banyak laki-laki yang durhaka dengan orang tua gara-gara istrinya, kan? Padahal hak kita kepada orang tua itu porsinya lebih besar dibandingkan hak kita kepada istri kita. Kalau seandainya ada uang 1 juta, kemudian di situ ada 2 orang, 1 orang tua, 1 istri, kemana uang ini saya sedekahkan? Kata Rasul, Allah berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini. Mereka bertanya-tanya kepadamu, wahai Muhammad, kalau saya punya uang kemana saya sedekahkan? Maka katakan ya Muhammad, kata Allah, sebaik-baik sedekah itu berikan kepada orang tua. Tetapi berapa banyak istri yang mempengaruhi kita, akhirnya kita durhaka dengan orang tua, kan? Sampai ada seseorang itu curhat dengan saya, menangis nih seorang suami. Karena dia lelah bekerja, dia harus sembunyi-sembunyi loh itu nyisipkan uang gajinya, karena setiap gajian langsung disambar istrinya. Jadi sisihkan sedikit-sedikit hanya untuk mengirim orang tuanya. Nangis dia. Kenapa harus izin sama istrinya? Dia yang cari kerja. Tidak boleh seorang suami seperti itu, dan tidak pun layak istri seperti itu. Masa kemudian suami durhaka dengan orang tuanya? Itulah kadang-kadang fitnah istri seperti itu, kan? Atau lebih daripada itu, dibuatnya kita ini memutus silaturahim dengan kerabat. Setiap mau ngirim, mau ngasih bantuan, istri pula tak boleh, kan? Akhirnya terputuslah silaturahim. Naudzubillah. Terkadang juga bisa bertengkar dengan tetangga lo gara-gara istri dan anak-anak, kan Pak ya? Padahal yang salah anak kita sebenarnya. Kalau kita mau meneliti kasusnya, yang salah itu anak. Tapi kita kadang orang tua terpengaruh dengan sayangnya kepada anak, dilabraknya tetangga. Anaknya sudah akur salaman dengan sesama anaknya, kita pula 7 turunan dendamnya tak habis-habis. Ya kan? Fitnah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini fitnah keluarga. Kemudian yang tak kalah parahnya lagi ada namanya fitnatun nisa. Ini yang keempat. Fitnah perempuan. Nabi SAW bersabda dalam hadis Muslim, dan juga dikeluarkan Imam Bukhari, ma taraktu ba'di fitnatan adarru ala rijali minan nisa. Tidak ada yang aku tinggalkan setelahku fitnah yang lebih besar dibandingkan fitnah wanita. Kita lihat Adam dicipta dari apa? Dari tanah. Kalau Hawa dicipta dari siapa? Dari tulang rusuk Adam. Ahli tafsir mengatakan saat Adam tertidur, diambil tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas, yang dekat dengan jantung, diambil kemudian diciptakan Hawa. Kenapa saat tidur Adam diambil tulang rusuknya? Supaya Adam tidak benci dengan istrinya. Makanya saat tertidur diambil dan tidak terasa. Pas bangun nampak pula Hawa sudah di depan dia. Artinya tabiat laki-laki karena terbuat dari tanah, makanya dia bergelut dengan tanah, kan? Antum yang bangun rumah, bangun ini, bangun itu untuk istri, kan? Ya. Dari tanah. Rumah antum dari apa? Ya dari tanah lah. Dari pasir, dari apa-apa, semua dari tanah. Karena kita laki-laki tercipta dari tanah, kan? Makanya kita bangun rumah. Karena
istri tercipta dari tulang rusuk yang dekat dengan jantung, makanya fungsi istri itu menenangkan. Itu kalau yang berakal. Dapat pula istri yang tak berakal, habis lantung. Karena dia dekat jantung kan, diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok, makanya dia dekat jantung untuk memberikan motivasi kepada suaminya. Tapi ternyata banyak pula kemudian wanita-wanita itu yang tidak bersyukur dengan suaminya. Ini masih mencakup fitnah wanita, tapi masih istrinya, masih istri kita maksudnya. Begini, istri itu diciptakan untuk kita itu dalam rangka perhiasan. Jadi wanita itu sebenarnya perhiasan bagi laki-laki. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan sebaik-baik perhiasan itu adalah istri yang soleha, kan itu. Karena wanita itu perhiasan bagi laki-laki. Laki-laki lebih suka memandang perempuan dibandingkan barang-barang antik lainnya. Ya kan? Antum lebih suka memandang perempuan dibandingkan celana bagus, tas bagus, walaupun bermerek itu nggak tertarik. Coba dipajangkan satu perempuan yang cantik, nggak berkedip antum. Kalau sama celana berkedip-kedip lah. Ya. Karena memang wanita diciptakan jadi perhiasan bagi laki-laki. Makanya kenapa kenikmatan laki-laki itu lebih banyak dikasih perempuan di sorga. Karena memang difitrahkan laki-laki itu hanya suka perempuan. Kalau yang lain bosan, kalau perempuan gak akan bosan. Berbeda dengan perempuan. Perempuan itu bukan satu-satunya kenikmatan laki-laki. Ya, dia juga difitrahkan cinta dengan kita. Tapi kecintaannya bercabang. Ia cinta dengan suami, ia cinta dengan perhiasan, ia cinta dengan baju, dengan pakaian, dengan macam-macam. Makanya kenikmatan di sorga pun bercabang-cabang dia. Dia tidak dikasih bidadara banyak-banyak, satu aja suaminya. Karena di dunia saja perempuan itu dia tidak begitu suka dengan laki-laki. Dia suka kadang, tapi juga ada yang lain yang disukai dia. Makanya lihat perempuan itu, kalau antum kasih hadiah baju senang luar biasa kan. Kalau antum dikasih hadiah sama istri kaos nggak senang, biasa-biasa saja kan. Nggak ada surprise-nya sama sekali. Karena hari-hari juga kita pakai kaos kadang seminggu sekali baru ganti. Kalau perempuan kan dikit-dikit ganti, dikit-dikit ganti. Ada pakaian dapur, beda dengan pakaian keluar, beda dengan pakaian kearisan, beda dengan pakaian ke pasar, dan begitu seterusnya kan. Laki-laki mana peduli. Mau ke undangan ya itu, mau sholat ya itu, mau tidur ya itu gitu. Gak peduli dia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, masalahnya ikhwan, di mana letak fitnah nih perempuan? Yang dimaksud dalam hadis ini, maksudnya di sini bukan istri kita, tapi perempuan yang tidak ada kait mengait dengan kita. Karena begini, ada satu kisah, ini sering saya ceritakan, tapi di sini belum. Abu Abdillah Al-Laghawi rahimahullahu ta'ala, seorang ulama salaf. Abu Abdillah Al-Laghawi rahimahullahu ta'ala bercerita, di zamannya ada anak muda. Anak muda ini rajin sholat, tidak lepas baca Quran, hadir terus di majelis ta'lim, pokoknya anak muda soleh. Dia berjalan melewati satu gereja. Rupanya di dalam gereja itu ada seorang wanita biarawati yang sangat cantik sekali. Entah kenapa pandangannya tertuju kepada wanita itu. Gitulah bapak-bapak. Ya, tak sabar kalau melihat yang bening-bening, langsung dituju matanya ke situ. Akhirnya kemudian setiap hari lewat gereja itu, setiap itu pula dia menatap wanita itu. Setan masuk, panah cinta masuk ke yang perempuan dan masuk pula ke yang laki-laki. Akhirnya mulai saling mengirim surat karena tidak berani dia mendekat gereja. Surat dibalas surat, perjanjian dibalas janji, ketemu dibalas ketemu, akhirnya ngobrol, jatuh cinta, kemudian kepengen menikah. Cintanya kuat luar biasa. Masalahnya, yang satu muslim, yang satu Nasrani, biarawati lagi, tidak bisa menikah kecuali dia keluar dari petugas gereja. Sakitlah anak muda ini karena terus terpikir dengan wanita itu, sampai akhirnya sakitnya memarah, tidak mau makan, tidak mau minum, kurus, akhirnya sampai
ke sakaratul maut. Mati gara-gara cinta. Sebelum dia mati, ini Abu Abdillah Al-Laghawi ini menceritakan kisah ini. Dia datang, dia mengatakan, zurtu ilaihi, aku menziarahi laki-laki itu. Kemudian aku ajak dia berdakwah menuju kepada Allah, mengingatkan rahmat Allah untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi di luar pemikiran Abu Abdillah Al-Laghawi, rupanya laki-laki ini mengatakan, ya Imam, kamu tahu kasusku dengan wanita itu, katanya. Aku cinta berat dengan wanita itu, katanya. Dan aku tidak mungkin dipisahkan dengan wanita itu. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan aku tidak berjumpa di dunia, maka jangan pula Allah haramkan aku berjumpa di akhirat, katanya. Kata Imam Abu Abdillah, lalu bagaimana caranya? Kau akan berjumpa di akhirat? Di luar pemikiran Abu Abdillah, tiba-tiba dia mengatakan, kafartu bidini wa amantu bidiniha. Ya Imam, saksikan sebelum wafatku, aku kufur dengan agamaku dan aku beriman dengan agama wanita itu, katanya. Dikiranya dengan cara seperti itu dia akan berjumpa di akhirat? La haula wa la quwata illa billah. Masalah ini oleh Imam Abu Abdillah Al-Laghawi disembunyikan, tidak mau diceritakan sama orang. Sampai setahun berlalu, rupanya nasib wanita itu sama pula dengan nasib laki-laki ini. Dia kepikiran laki-laki itu. Akhirnya kemudian kurus kering, tidak makan, tidak minum, sakit, sampai pun hampir sakaratul maut. Ini Abu Abdillah Al-Laghawi ini mencoba ziarah kepada wanita itu yang masih Nasrani itu, karena sakit parah memikirkan si bujang tadi. Kemudian kata Imam Abu Abdillah, Masya nukia fulana, ada apa dengan kamu kok? Kenapa seperti ini? Kata wanita ini, engkau sudah tahu kasusku dengan anak muda muridmu itu, wahai Imam. Aku cinta dengan dia. Janganlah Allah Subhanahu wa ta'ala pisahkan aku di akhirat. Sudahlah Allah pisahkan aku di dunia, jangan pula Allah pisahkan aku di akhirat. Kata Imam Al-Laghawi, lalu bagaimana caranya? Amantu bidinihi wa kafartu bidini. Aku beriman dengan agama dia dan aku kufur dengan agamaku. Subhanallah, terbalik-balik. Lihat, dia sudah Allah pisahkan di dunia, Allah pisahkan pula di akhirat. Nggak ketemu tuh. Di dunia sudah dipisahkan, di akhirat pun dipisahkan. Kenapa? Yang satu mukmin, yang satu kafir, kan gitu ya. Begitulah takdir, ikhwan. Istidraj syaitan namanya. Hati-hati. Ya. Makanya dulu saya punya tetangga, kan pernah cerita di sini. Saya masih tinggal di Batam Center itu. Kasusnya kurang lebih dengan kasusnya yang diceritakan Abu Abdillah Al-Laghawi. Tetangga, depan-depanan rumahnya. Dia seorang wanita muslimah menikah dengan laki-laki Nasrani karena kaya. Akhirnya dia masuk Nasrani wanita ini, sampai punya anak banyak. Walaupun nasihati sama istri juga tak dengar juga. Qadarullah pula, suaminya ini ada hubungan dengan perempuan yang ketiga, dan yang ketiga ini wanita muslimah. Ketahuan, cekcok, cerai. Akhirnya si laki-laki ini menikah dengan wanita muslimah, tapi syaratnya dia harus mu'alaf. Pertama, dia memurtadkan orang. Sekarang dia menikah dengan wanita muslimah, dia pula yang murtad dari agamanya masuk ke dalam Islam. Terbalik-balik dunia, ikhwan. Inilah dunia dalam berita namanya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza, begitulah hidayah. Makanya fitnah perempuan ini sampai kepada taraf kufur. Sampai seorang ulama bercerita, dulu ada seorang hafidul Quran, betul-betul menghafal Quran. Hafal Quran di kepalanya. Ketika dia ikut jihad perang melawan tentara orang-orang Nasrani. Dalam Islam kan wanita tidak disuruh perang. Wanita itu ikut perang ya untuk mengobati orang yang keluka, masak dan begitu seterusnya kan dalam peperangan. Tapi maju di front terdepan itu tidak ada wanita dalam Islam seperti itu. Tapi orang-orang kafir biasa, mereka tentara wanita itu di depan. Rupanya anak muda yang hafal Quran ini digoda pula oleh salah satu tentara wanita Nasrani, diteriaki.
diteriaki. Akhirnya entah kenapa kemudian masuk pula kesukaan laki-laki ini kepada wanita Nasrani, padahal musuh perangnya itu. Sampai dia terbayang-bayang satu malam tak bisa tidur. Kemudian dia mengintai-ngintai di manalah tenda wanita itu, padahal musuhnya tuh. Syaitan masuk betul pada hatinya, sampai dia datang kepada komandannya yang Nasrani itu, ditunjukkan di mana wanita itu. Tapi kata komandannya, tidak bisa, kau ini seorang muslim, kau musuhku, katanya. Kata laki-laki anak muda ini, gimana caranya agar aku bisa ketemu dan kenalan dengan wanita itu? Gampang, murtad dari agamamu, jadilah kau Nasrani, kau jodohkan kau dengan dia, katanya. La haula wala quwwata illa billah. Betul. Akhirnya dia murtad, hafal Quran, murtad, jadi Nasrani, gara-gara perempuan. Kemudian menikah. Setelah beberapa tahun, berjumpalah dengan kawan-kawannya yang muslim ini. Kemudian ditanya anak muda ini, ya fulan, aina Qur'anu, aina salatu, aina ibadatu, di mana Qur'anmu, di mana salatmu, di mana ibadahmu, katanya. Dia mengatakan, demi Allah, sudah hilang di kepalaku kecuali hanya satu ayat. Cuma satu ayat, katanya. 30 juz silang kecuali satu ayat. Kata seorang muslim, hat ainal ayat. Kalau begitu bacakan ayat yang tinggal tersisa satu ayat itu, katanya. Kemudian dia mengatakan, ma yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Apa artinya? Ma yawaddul ladina kafaru, nanti pada hari kiamat orang-orang kafir itu yawaddu, berkeinginan kalau mereka menjadi seorang muslim. Itu pula yang diingat ayatnya. Subhanallah. Itu kan nyindir dia, bodoh itu bahasanya kan itu. Nanti pada hari kiamat orang-orang kafir itu kepengen mereka jadi Islam, kok kamu pula jadi Nasrani, gitu maksudnya. Itu pula yang dihafalnya itu. Makanya dahulu ada seorang alimin ulama ahli sunnah, namanya Imran ibn Hittan. Ini seorang ulama tabi'in yang menceritakan Muhammad ibn Sirin, seorang alimin ulama tabi'in. Imran ibn Hittan ini seorang pakar hadis, pakar tafsir, pakar syair dan macam-macam ilmu, sampai dijuluki ulama hadis di zaman itu. Tertarik dengan seorang wanita. Wanita ini anak daripada pamannya, sepupuan dengan dia. Cantik jelita. Masalahnya satu keluarga pamannya khawarij semuanya. Bahasa kitanya teroris semuanya. Dinasihatilah oleh kawan-kawan, ya Imran, jangan menikah dengan dia, nanti kau keseret dengan khawarij, katanya. Kata Imran bin Hittan, nah tidak, nggak mungkin. Aku sudah kokoh dengan akidah ahli sunnahku, tidak mungkin aku masuk khawarij. Dinasihati tak bisa. Nikah pula dia betul-betul melamar wanita anak pamannya. Subhanallah, dengan seiringnya waktu tahun berlalu, rupanya dia terpengaruh dengan khawarij. Jadilah tokoh khawarij dia. Jangan sangka kita ini sudah punya iman, punya Islam, dekat-dekat dengan syubhat itu, jangan. Nabi saja mengkhawatirkan Umar dengan agamanya saat memegang lembaran Taurat. Apa kata Rasul? Ya Umar, amutahawikuna anta ya ibnal Khattab. Umar, kau sudah bingung ya dengan agamamu, ngapain kau bawa lembaran-lembaran Taurat itu? Buang, kata Rasulullah. Amutahawikun anta ya ibnal Khattab, laqad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ila hali, kata Rasul. Aku lo tinggalkan Islam ini terang benerang, malamnya seperti siangnya, yang tidak berpaling kecuali hancur. Kau pula bawa lembaran Taurat, buang wahai Umar. Dibuang sama Umar. Sekelas Umar dikhawatirkan agamanya sama Nabi. Siapa yang bisa membandingi Umar bin Khattab dengan kita? Yang kalau dia satu jalan dengan setan, setannya yang kabur. Yang kata Nabi SAW, kebenaran yajri ala lisanihi wa qalbi, berjalan di lisan dan hatinya. Yang dikatakan Nabi SAW, setiap umat itu ada mulham, dan mulhamnya umat ila Umar bin Khattab. Setiap pendapatnya turun wahyu, tapi masih dikhawatirkan agamanya sama Nabi, kan? Jangan macam-macam dengan syubhat dan syahwat itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini fitnah yang keempat, fitnah an-nisa. Fitnah yang kelima, fitnatul at-tughyan wa dhulmi. Fitnah banyaknya kezaliman, banyaknya keangkara-murkaan yang timbul dari kebijakan pemerintah yang zalim. Kita bisa rasakan bagaimana ketika ada
kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat kan. Pamannya ini naik, itu naik, ini naik, itu naik, semua rakyat menjerit kan. Itu fitnah, bagian daripada fitnah. Tetapi walaupun demikian kata Nabi SAW, isbiru, sabar. Sabar kata Rasul. Selama para pemimpin itu masih sholat, masih menampakkan Islamnya, sabar. Kecuali mereka sudah kufrun bawahan indakum minallahi burhan kata Rasul. Kalau dia sudah kufur dan ada bukti kekufurannya, boleh kita berontak. Tapi kalau dia masih nampak sholat, pakaiannya juga masih Islam, masih pakai peci, masih nampak sholat di masjid, kita sabar. Kita doakan mudah-mudahan semakin baik, semakin baik, semakin baik. Karena ini fitnah masalahnya. Karena dampaknya kebijakan-kebijakan itu ke ekonomi. Ekonomi dampaknya kepada kefakiran. Kefakiran dampaknya kekufuran. Kejahatan. Lihat salah satu dampak kenapa orang jadi teroris, salah satunya faktor ekonomi. Orang berpindah agama, salah satunya faktor ekonomi. Orang bisa jahat jadi merampok, membunuh gara-gara ekonomi. Ya kan? Fitnah. Ya, makanya kita bersabar kepada Allah Azza wa Jalla, terus bersabar. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diperbaiki semuanya. Karena mencaci itu tidak solusi masalahnya. Ini juga fitnah dan itu akan muncul dan akan terus muncul. Kemudian yang keenam, fitnatut tafarruq wal ikhtilaf wa tahazzub. Banyaknya perselisihan. Antar sesama kita aja berselisih. Padahal bahaya. Dulu Imam Bukhari meriwayatkan begini. Jadi Nabi SAW baru saja turun wahyu, diberitahu tentang tanggal Lailatul Qadar. Jadi turun wahyu memberitahu tanggal dan malam Lailatul Qadar itu. Pamannya turun wahyu tanggal 27 atau tanggal 29 gitu ya. Rasul sudah ada tuh di otaknya itu, karena turun wahyu diberitahu tuh tanggalnya. Senanglah Rasul itu, kepengen memberitahu sahabat tentang malam apa Lailatul Qadar dan tanggal berapa gitu. Akhirnya keluar rumah, ingin kasih tahu, maksudnya saking senangnya Rasulullah. Di tengah jalan ada dua sahabat bertengkar, melengking-lengking suaranya, saling mengotot keduanya. Akhirnya Nabi SAW sibuklah melerai dua orang ini sampai dilupakan tanggal dan malam Lailatul Qadar itu. Karena sibuk ini, sehingga ketika sudah selesai ini melerai keduanya, lupa dia. Tanggal berapa tadi? Dilupakan sama Allah. Dari sini menunjukkan ikhwatu fillah bahwa perselisihan itu sebab mahkul khair wal barakah, diangkatnya kebaikan dan keberkahan. Sebab perselisihan ini. Coba kalau seandainya kasusnya seperti kasusnya Imam Syafi'i dan muridnya Yunus ibn Abdil A'la As-Sadafi rahimahullah ta'ala. Jadi Yunus ibn Abdil A'la As-Sadafi ini muridnya Imam Syafi'i. Suatu ketika berdebat dengan gurunya, entah masalah apa perdebatannya, sampai meninggi suaranya. Akhirnya dia angkat kaki dari majelisnya Imam Syafi'i, kemudian pulang dan tidak pernah muncul lagi di majelis itu. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala akhirnya mencoba mendatangi muridnya Yunus ibn A'la As-Sadafi. Kemudian setelah sampai di rumahnya, dia menasihati, Ya Yunus, la tuhawil al-intisar fi kulil ikhtilaf. Fa ahyanan kasbul qulub awla min kasbil mawaqif. Yunus, kata Imam Syafi'i, janganlah setiap perselisihan itu kau bela habis-habisan pendapat. Karena menutup hati supaya terus bersama itu lebih utama dibandingkan mempertahankan pendapat. Bukankah persamaan kita lebih banyak dibandingkan perbedaan? Ya Yunus, la tahdamil jusur allati banaitaha wa 'abbarta farubbama tahtaj lil 'audati yawman ma. Wahai Yunus, janganlah kau hancurkan tu jembatan itu yang engkau sudah bangun sendiri dan kau lewati. Boleh jadi suatu hari kau pengen lewat jembatan itu, sementara sudah hilang pula jembatannya. Artinya kalau benci, janganlah benci mati. Nanti kau juga akan datang lagi kepadaku, gitu maksud. Ya Yunus, wahai Yunus, katanya,
akrih al-khata'a daiman wala tukrih al-mukhti. Kau boleh benci dengan kesalahan, tapi jangan pula benci orangnya. Ya Yunus intaqidil qaul lakin ihtarimil qail. Yunus, silahkan kau kritik ucapan, tapi hormati yang mengucapkannya. Fa inna muhimmatana an naqdi 'alal mardi la 'alal marid. Karena tujuan kita itu mengobati penyakit, bukan membunuh orang yang terkena penyakit. Maksudnya Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita, selama perselisihan itu bukan perselisihan yang boleh jadi mungkin kita keluar dari Islam, sesat akidah kita, ini masih masalah furu sesama kita. Terkadang luar biasa. Jangankan lagi sesama murid-murid, ustad-ustadnya pun dijauhi. Kadang-kadang ada orang seperti itu. Tak apa masalahnya. Dan itu terkadang dimunculkan karena fanatik. Fanatik buta kepada tokohnya, kemudian tidak mau tokoh yang lainnya. Dan itu bahaya. Dan ini adalah fitnah ikhtilaf ini. Ini sangat bahaya sekali karena akan melemahkan kaum muslimin dan akan bercerai-berai. Tidak ada lagi kekuatan. Kemudian yang nomor 7, fitnatu a'immatil mudillin. Fitnah munculnya para duat yang menyesatkan manusia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama akhwafa ma akhafu alaikum al-munafiqu alimul lisan." Sesuatu yang paling aku khawatirkan, kata Rasul, sesuatu yang paling aku takutkan, kata Rasul, munculnya para munafik yang lihai cara berbicara, pandai berdiplomasi, ngomongnya luar biasa, tapi isinya kesesatan semuanya. Makanya kita kadang-kadang lihat YouTube kan, banyak kali jadi ustad-ustad dadakan itu, macam-macam itu seruannya. Sampai saya pernah ceritakan kan, ada seorang dai di Malaysia itu sampai mengklaim dia bisa menyelamatkan murid-muridnya dari neraka kan. Masuklah ke jamaah saya, kalau kalian masuk neraka akan kulempar serbanku, tinggal tangkap, ku masukkan ke surga. Enak kali masuk surga. Ada jaminan pula masuk jamaah dia. Ini multi level marketing itu ajaran Islam ini. Ya. Mau cari-cari banyak orang. Bukan begitu. Ya, bukan semudah orang itu naik surga. Naik surga itu darajat, naik susah. Kalau nerakanya darokat, tinggal jegur saja. Gak perlu belajar masuk neraka itu, gak perlu sekolah tinggi-tinggi. Beli saja minum khamar, minum, masuk neraka. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga, karena waktu juga, yang ke-8, fitnatul qatli, fitnah pembunuhan, yang disebut dengan al-haraj. Orang mudah membunuh. Zaman sekarang orang mudah membunuh. Kata Nabi SAW, al-qatil la yadri fima qatal, wal maqtulu la yadri fi maqutil. Orang yang membunuh bingung kenapa dia bisa membunuh, orang yang dibunuh pula bingung kenapa pula bisa dibunuh. Enggak jelas alasannya, main bunuh-bunuhan begitu saja. Gara-gara waris, ya kan? Gara-gara masalah utang piutang, bunuh-bunuhan. Gara-gara soal dendam, bunuh-bunuhan. Macam-macam. Cemburu suami istri cerai, dibunuh pula istrinya. Begitu seterusnya, ya. Kemudian yang nomor 9, ini yang paling bahaya. Fitnatuddin, fitnah agama. Makanya kenapa Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah itu terkena kepada agama. Silahkan kau uji anakku, istriku, hartaku, usahaku, silahkan. Tapi jangan diuji agama. Karena kalau sudah yang diuji agama ini bahaya. Orang bisa kufur, bisa syirik, bisa macam-macam, nggak akan bahagia dunia akhirat. Makanya banyak-banyak berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibahmu menimpa agama. Dan yang terakhir tentu fitnah yang merangkum semua fitnah. Apa itu? Fitnatud Dajjal. Ini merangkum semua fitnah. Makanya surah Al-Kahfi itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Dzulqarnain. Bicara soal kekuasaan. Allah bicara tentang kisah Ashabul Jannatain, tentang harta, 2 kebun yang kufur.
Kemudian yang ketiga, kisah tentang Nabi Khidir dan Musa, kisah tentang ilmu. Kemudian kisah Ashabul Kahfi, kisah soal agama. Karena fitnah itu bisa saja dari agama, bisa saja dari dunia, bisa saja dari kekuasaan, bisa saja dari pemikiran. Dan itu ada pada Dajjal. Makanya kenapa kita disuruh membaca surah Al-Kahfi? Karena terangkum 4 fitnah ini ada pada Dajjal.